Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi bab pertama untuk kelas 10 di semester ganjil ini. Bab pertama ini judulnya adalah Aku Dekat Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian semua bisa lihat di layar bahwa di bab ini, di bab aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah kemudian kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Tidak semua Asmaul Husna nanti kita pelajari, tapi hanya 7 Asmaul Husna yang kemudian kita perdalam untuk kemudian kita bisa memperoleh nilai dan perilaku yang mulia. Apa saja nilai dan perilaku mulia itu? Yakni pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, pribadi yang bertakwa. Nah, itu semua adalah turunan daripada ketika kita sudah mempelajari Asmaul Husna, 7 Asmaul Husna di bab ini, yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Setelah mempelajari 7 Asmaul Husna itu, maka kemudian diharapkan kita semua bisa memperoleh 7 perilaku yang mulia tadi, ya. Mudah-mudahan kita kemudian dengan mempelajari Asmaul Husna ini semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, baik, kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, coba antum cermati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar tentang orang yang sedang berzikir, ya. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Ketika sudah dapat musibah, merenung, akhirnya menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yakni kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seorang anak dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai dekat dengan bosnya akan mendapatkan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapainya? Ya, kalau kita dekat dengan orang tua kita, insya Allah apa yang kemudian kita inginkan akan diberikan oleh kedua orang tua kita. Setidaknya diusahakan oleh mereka. Begitupun misalnya bila ada seorang karyawan yang dekat dengan bosnya, maka bosnya akan memberikan sesuatu yang spesial. Apa yang dibutuhkan oleh karyawannya, insya Allah akan kemudian dipenuhi oleh bosnya, ya. Apalagi dengan kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya.
ya, tidak terbatas kekuasaannya. Bila saja kemudian kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu barang tentu apa yang kita inginkan, apa yang kemudian kita harapkan, apa yang kita butuhkan, itu mudah Allah wujudkan. Maka bagi seorang muslim tentu kita wajib dengan beragam cara, ya, untuk kemudian mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa dekatnya seorang hamba, orang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah, cara dekatnya adalah dengan kemudian melaksanakan setiap kewajiban yang Allah berikan dan menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau kita sudah bisa kemudian melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka agar kemudian Allah semakin cinta kepada kita, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah dengan amalan-amalan sunnah, misalnya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Jadi ketika misalnya kita sebelum melaksanakan sholat subuh, kita laksanakan dulu sholat qobliyah subuh. Sebelum melaksanakan sholat zuhur, kita laksanakan dulu sholat qobliyah zuhur. Dan seterusnya. Jadi ditambah dengan amalan yang sunnah seperti itu. Nah, jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui zikir. Ya. Apa itu zikir? Zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai hawa nafsu, ya. Jadi selain daripada tadi sholat itu juga kemudian cara mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berzikir, ya. Berzikir itu tadi menyebutkan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang mulia salah satunya. Senantiasa melafalkan, ya, mensucikan namanya dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, tidak semua orang bisa. Ucapan-ucapan itu mudah diucapkan tapi sulit diamalkan, ya. Sulit kemudian didawamkan. Hari ini kita kalau tidak terbiasa, ya tidak kemudian biasa, ya, karena kita tidak terbiasa, kita akhirnya mungkin lebih sering bernyanyi daripada kemudian mengucapkan zikir. Nah, silahkan nanti tulis di kolom komentar siapa yang lebih banyak bernyanyi daripada berzikir, ya, dalam sehari semalam seperti itu. Berapa banyak zikir ucapan subhanallah yang berapa banyak zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar yang dilafalkan dalam sehari semalam? Apakah lebih banyak dari waktu bernyanyi, atau justru waktu bernyanyi lebih lama daripada waktu berzikir, ya? Nah, begitu anak-anak, ya. Jadi salah satu jalan selain berfikir, bertafakur, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan juga kemudian berzikir. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini memiliki Asmaul Husna, ya, nama-nama yang baik. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu ada 99, ya, ada 99. Nah, itu pun ketika kemudian diulang-ulang di dalam hati atau kemudian kita lafalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu pun bisa bernilai zikir, ya. Berulang-ulang kita ucapkan di dalam hati dengan menghadirkan rasa rendah hati, tawadu, yang disertai dengan rasa takut karena merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu pun kemudian bisa bernilai zikir, ya. Mengulang-ulang Asmaul Husna, Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ya. Di sekolah dulu di SMP barangkali mungkin sudah terbiasa, ya. Di bakti asih pun
Ini dibiasakan di hari Senin sampai dengan Kamis sebelum mulai pembelajaran. Kalian semua memang diminta untuk membaca Asmaul Husna dipimpin oleh guru di pelajaran pertama. Hanya hari ini masih masa pandemi COVID-19, jadi kalian belum kemudian bisa masuk belajar secara offline, secara langsung seperti itu. Nah, selain melalui zikir, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amalan sehari-hari, ya, amaliyah sehari-hari. Jadi Islam itu bukan hanya agama ritual saja. Ya. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya dengan ibadah yang kemudian langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aktivitas sehari-hari kita itu akan juga bisa membuat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada ibadah mahdo, tadi ibadah yang kemudian langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah ghairu mahdo yang hubungannya dengan manusia misalnya, ya. Jadi aktivitas sehari-hari kita itu juga mempengaruhi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala juga dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, ya. Misalnya hubungan kita dengan orang tua. Apakah hubungan kita baik dengan orang tua? Apakah kita salah satu anak yang kemudian birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, atau uhuqul walidain yang durhaka kepada orang tua? Nah, dalam sebuah riwayat kan disebutkan bahwa ridallah fi ridal walidain. Jadi ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, seperti itu. Nah, apakah orang tua itu ridho tidak kepada kita? Kalau tidak ridho, maka Allah pun tidak ridho, seperti itu. Nah, keridhoan itu tentu didapatkan, ya, keridhoan kedua orang tua itu didapatkan karena sifat kita yang baik kepada kedua orang tua. Kalau sifat kita tidak baik, ya, kegiatan sehari-hari kita kepada orang tua, ya, aktivitas sehari-hari kita, perlakuan sehari-hari kita kepada orang tua itu buruk, sehingga kemudian orang tua kita ini tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Nah, maka ini juga mempengaruhi, ya. Tadi selain bertafakur, selain juga kemudian berzikir, ya, aktivitas sehari-hari kita seperti kemudian berbakti kepada kedua orang tua ini mempengaruhi. Maka kalian semua juga harus kemudian memperbaiki hubungan dengan orang tua, ya, memperbaiki aktivitas sehari-hari yang awalnya jelek, ya, apalagi termasuk kepada kedua orang tua, ya, itu harus diperbaiki. Kalau tidak, kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Jadi tidak cukup dengan kemudian sholat zikir saja, tapi juga harus kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan kita bersikap baik, ya, kepada kedua orang tua, seperti itu, ya. Jadi catat baik-baik, ya, itu. Apalagi jelas Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menyampaikan bahwa ridhonya juga ada pada ridho kedua orang tua, seperti itu. Nah, selain itu juga kemudian kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dari jalan sedekah, ya. Dari jalan sedekah bahwa kemudian ketika kita memiliki kelapangan rezeki, berbagi dengan yang lain adalah hal yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kemudian kita memiliki kelapangan rezeki tapi kita kemudian tidak peduli pada yang lain, maka kelak di akhirat nanti kita akan kemudian ditanyai, ya. Semua itu akan dihisab. Kenapa kemudian kamu tidak memberikan sebagian daripada rezeki yang telah aku amanahkan kepada kalian?
sedangkan kemudian tetangga-tetangga kalian, saudara-saudara kalian membutuhkan itu. Kita bisa membantu mereka, tapi kita kemudian gak melakukan, nah itu nanti ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi pemberat kita nanti di akhirat, ya. Dan itu pun di dunia akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita masuk dalam golongan orang yang kemudian tidak menjalankan salah satu perintah Allah, apa? Membantu orang yang lemah, seperti itu. Maka ketika kemudian kita memiliki kelapangan rezeki, wajib kita bersedekah, ya. Wajib kita membantu orang lain dengan jalan sedekah, seperti itu. Nah, juga kemudian misalnya berbuat baik kepada tetangga, ya. Berbuat baik kepada tetangga kita. Tetangga kita itu orang yang kemudian dekat dengan kita, ya, yang ada di depan rumah kita, di samping rumah kita, di samping kanan, di samping kiri, ataupun di belakang rumah kita, ya. Ini luar biasa, ya. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka dia harus kemudian berbuat baik kepada tetangganya, harus bersikap baik kepada tetangganya. Nah, itu pun harus kemudian kita lakukan, ya. Berbuat baik kepada tetangga itu harus kita lakukan agar kemudian Allah kemudian semakin dekat dengan kita. Karena itu juga perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya adalah selain daripada berzikir, kemudian bertafakur, agar kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita senantiasa melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya, ya. Semakin kita banyak kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah akan semakin dekat dengan kita, ya. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, bila kemudian kita banyak melaksanakan larangannya dan malah kemudian menjauhi perintahnya, ya, berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin jauh dari Allah akan semakin jauh dari kita, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka harapan kita hidup senang di dunia, senang di akhirat itu akan semakin jauh, ya. Karena kemudian kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya, ya, yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur segalanya, gitu, ya. Begitu. Nah, oke, baik. Jadi itu penjelasan singkat untuk pagi hari ini. Di pagi hari ini, jadi tugas pertama antum adalah tugas pertama kalian adalah, nah, kalian tentu pernah mengalami sakit atau musibah baik ringan ataupun berat. Ceritakanlah. Tugas pertama kalian adalah ceritakan pengalaman ketika kalian mendapatkan musibah, ya. Apakah itu berupa sakit yang ringan ataupun yang sangat berat. Kemudian bagaimana cara kalian menyikapi kehadiran Allah saat itu. Nah, apakah kalian merasa bahwa Allah hadir ketika kalian sedang sakit, sedang ditimpa musibah, atau kalian tidak merasakannya? Ya, baik. Jadi ceritakan, sekali lagi tugasnya adalah menceritakan pengalaman yang dialami secara langsung dan kemudian menceritakan kehadiran Allah di sana. Apakah kemudian kalian merasa Allah hadir membantu kalian,
atau kalian merasa Allah tidak hadir sama sekali dalam kehidupan kalian. Nah, bila kemudian Allah tidak hadir dalam kesulitan yang kemudian kita hadapi saat kita sakit berat misalnya, atau dalam kondisi kemudian misalnya kekurangan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah tidak hadir ketika kemudian kita menghadapi kesulitan? Bisa jadi itu semua karena kemudian jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, memang bisa jadi demikian, karena manusia itu memang pasti semuanya punya dosa. Maka Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa kemudian kullu bani Adam khata', ya, bahwa setiap keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam pasti melakukan kesalahan. Nah, kita adalah salah satu daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka pasti kita pun memiliki kesalahan. Nah, maka tadi kan setiap kemudian kesalahan itu semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak hadirnya Allah ketika kita sulit, dalam masa-masa sulit itu ada disebabkan karena jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di hadis yang lain disampaikan al-insanu mahalul khata' wa nisyan, ya, bahwa kemudian manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, kita juga bisa jadi sering lupa, ya, salah lupa, ya. Maka kemudian coba antum pikirkan, ya, kalian tuliskan. Ini tugas kedua setelah tugas pertama tadi menceritakan pengalaman. Tugas pertama tadi menceritakan pengalaman yang pernah dialami ketika mendapatkan sakit atau musibah yang besar ataupun yang kecil misalnya di mata antum, di mata kalian, yang kemudian adakah Allah kemudian hadir, antum kalian rasakan hadir membantu kalian atau tidak. Nah, yang tugas kedua, kalian sebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan, ya, sebanyak mungkin dan sejujur mungkin. Kemudian sebutkan bagaimana upaya kalian agar kesalahan itu tidak terulangi. Jadi tugas kedua ini adalah, sekali lagi Bapak sampaikan, sebutkan sebanyak mungkin dan sejujur mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kalian, dan sebutkan upaya kalian agar kesalahan itu tidak terulangi lagi, ya. Jadi itu tugasnya yang kedua, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kemudian kalian menuliskan sebanyak mungkin dan sejujur mungkin kesalahan-kesalahan kalian itu, kalian juga berpikir bagaimana caranya agar kemudian tidak mengulangi kesalahan itu, maka mudah-mudahan kalian sadar, ya, bahwa selama ini mungkin yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah tadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, ya. Sehingga kemudian Allah tidak dekat dengan kita, Allah kemudian merasa, Allah kemudian akhirnya jauh dengan kita akibat daripada dosa-dosa kita, ya, seperti itu. Yang berani kemudian melaksanakan larangannya dan malah menjauhi perintahnya, seperti itu. Nah, itu anak-anak silahkan kemudian dikerjakan. Apa yang pertama tadi, sekali lagi tugasnya adalah menceritakan pengalaman saat kemudian sakit atau terkena musibah, baik yang kemudian dianggap besar ataupun kecil musibahnya misalnya, ya. Dan sebutkan apakah kemudian Allah hadir, ya, Allah membantu kalian dalam menghadapi musibah itu atau tidak, ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tuliskan kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan
dengan jujur, dan bagaimana kemudian cara kalian bisa kemudian mengatasi masalah itu agar kemudian tidak terulangi kesalahannya ya. Oke, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Terakhir, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.